Halo sahabat Opa Guru, salam generasi cinta prestasi. Hari ini Opa Guru akan berbincang bersama dengan salah satu alumni SMK Medland dan juga alumni dari Medland College, ya, Malaysia, yang pada waktu itu adalah merupakan angkatan pertama nih, angkatan pertama SMK Medland atau produk Ruko ya. Tapi cuma 2 bulan kalau di Rukonya, ya Malaysia. Dan Nesya nama lengkap? Nesya Adela. Nesya Adela, oke, Nesya Adela ya, ini adalah angkatan pertama yang hari ini berbincang bersama Pak Guru karena di tanggal 16 nanti, tanggal 16 Desember 2025, Nesya akan mulai dengan perjalanan hidup yang baru di negara Slovakia untuk bekerja sebagai seorang hotelier di sana. Sebelum kita berbincang lebih jauh nih, berarti Nesya adalah alumni SMK Medland yang keberapa nih ya? Indra sudah ada di Amerika ya? Bekerja di kapal pesiar. Titis sudah ke Maldives, sudah ke Dubai ya, dan sekarang sudah persiapan lagi untuk ke Abu Dhabi ya. Kemudian ada Yuda yang ada di Thailand sekarang sebagai salah satu supervisor ya, di level supervisory di salah satu hotel berbintang di Phuket, Thailand, dan beberapa teman-teman yang lain ada di negara-negara di luar negeri dan di Indonesia ya. Ini di sini angkatan pertama nih, angkatan pertama yang sebenarnya teman-teman yang lain sudah lebih dahulu ya, lebih dahulu ada di dunia perhotelan. Nah, Nesya ini baru 2 tahun belakangan ini di dunia perhotelan, dan itu pun karena Nesya merencanakan untuk perjalanan melukis hidupnya di luar negeri. Oke. Nesya lulus tahun berapa? Aku lulus tahun 2017. Lulus tahun 2017, berarti 8 tahun yang lalu. Kemudian jurusannya perhotelan ya? Iya, jurusan perhotelan. Nah, setelah itu Nesya bekerja, lulus langsung kerja di? Lulus kerja langsung di Horizon dulu setahun. Oh, kerja di Hotel Horizon ya? Iya, betul. Kerja di Hotel Horizon selama 1 tahun. 1 tahun, habis itu pindah ke pabrik. Wah, dari Horizon pindah ke pabrik nih. Ini luar biasa nih, pindah ke pabrik di bagian produksi. Produksi. Setelah itu 5 tahun terlalu nyaman di pabrik sebenarnya. Terlalu nyaman di pabrik. Ya, jadi terlalu lama, jadi 5 tahun terus baru pengen nyoba ke luar negeri, gimana ya caranya gitu. Dan akhirnya ingat dengan sekolah Medland College ya, dan disitulah Nesya mulai merintis perjalanan hidup baru, kembali ke dunia perhotelan. Dan akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun ya? Iya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun menjalani proses ya, dari mulai pelatihan ulang, kemudian ikut di Medland College, kemudian bekerja lagi di hotel ya. Dan sekarang Tuhan sudah menetapkan bahwa pada tanggal 16 Nesya berada di Slovakia. Oke, Nesya ini luar biasa, seorang wanita yang tangguh, seorang gadis yang sangat mempunyai mental yang sangat kuat ya, karena Nesya sebenarnya tahun berapa mama meninggal? Tahun 2022. 2022 ibu tercinta meninggal, sedangkan kalau ayah? Ayah aku pas nggak lama dari aku lulus sekolah. Oh, jadi saat ini Nesya berangkat dengan sebuah keputusan atas izin dari papa dan mama dari surga ya? Iya. Karena memang sebelumnya juga orang tua juga pingin saya kerja ke luar negeri. Cuma sayanya aja yang belum mau. Belum siap mungkin. Belum siap atau takut? Dua-duanya. Tapi agak heran kalau Nesya takut itu. Karena Nesya nih seingat Opa Guru tomboy nih gitu. Ya, betul. Tomboy, motor aja motor racing ya? Enggak, R15. R15. Jadi ini termasuk pembalap juga. Lalu motor kesayangan udah dijual? Udah dijual. Udah dijual ya? Dan siap-siap di Slovakia dengan kehidupan baru. Oke, Nesya, tadi kita sudah berbincang di SMK Medland ya. Ini angkatan pertama. Lalu kemudian apa yang membuat Nesya mengambil keputusan mau kerja ke luar negeri? Karena pengen ngewujudin salah satu impian mamah sih. Karena mamah juga ingin banget aku kerja di luar negeri. Cuma karena akunya belum siap mulu, jadi ya udah, oh sekarang nih kesempatannya kayaknya
saya juga yang udah sendirian, kakak juga sudah menikah, jadinya ya udah kenapa enggak dicoba aja, makanya langsung cari Pak Darmawan untuk kerja ke luar negeri. Dan memang SMK Medan selalu terbuka untuk semua siswa, baik itu setelah di alumni angkatan berapapun, kami akan selalu menjadi bagian daripada keluarga besar kami, ya. Jadi Indonesia nggak usah khawatir nanti ya. Nanti walaupun sudah di Slovakia tetap di keluarga besar SMK Medan. Oke, Indonesia. Tentunya Indonesia berangkat ke luar negeri ini penuh dengan segala perjuangan. Perjuangan khususnya adalah dalam biaya, ya. Iya, betul. Bagaimana Indonesia memenuhi biaya-biaya yang tidak terlalu kecil atau mungkin cukup besar? Ya mungkin karena saya juga sebelumnya kerja di pabrik yang gajinya agak lumayan, jadi saya bisa saving money di pabrik sebelumnya. Terus mungkin biaya tambahannya itu dengan saya menjual motor saya gitu. Jadi biar untuk menambahi kebutuhan saya juga, terus menambahi untuk biaya keberangkatan juga. Alhamdulillahnya itu semua terbayarkan sih. Motor kesayangan ya. Motor kesayangan ya. Dan di samping itu juga Indonesia untuk tetap bisa menjalani hari-hari kehidupan selama sampai menunggu keberangkatan, Indonesia juga bekerja di hotel ya. Iya, betul. Bekerja di hotel sebagai staff dan daily worker juga ya. Iya, betul. Sebelumnya adalah daily worker, kemudian jadi staff, dan setelah ada informasi keberangkatan baru Indonesia mundur ya. Mundur, resign. Resign ya. Iya. Oke. Baik. Apa sih harapan Indonesia dengan bekerja ke luar negeri? Mau nikah di sana? Ya, kalau memang ada jodohnya. Ada jodohnya di sana ya. Perhatikan tuh orang-orang dari Slovakia, ini ada gadis cantik dari Cilengsi yang nanti akan siap untuk diperistri oleh orang sana. Oke, apa harapan Indonesia di sana? Harapannya sih ya mungkin ya ingin mencari uang juga Oh, kan. mencari pendapatan yang lebih baik Ya, ya betul, dibandingkan di Indonesia ya. betul. Oke, terus Ya untuk mencari relasi juga di sana, siapa tahu Masuk, saya ya. kerja di sana terus bisa keliling-liling dunia dengan relasi itu. oh, Jadi cerita dari teman-teman sebelumnya ya. Iya, betul. Yang sama alumni SMK Medland kan banyak yang udah di luar negeri nih ya. Iya. Ada Audrey, mungkin juga ada cerita dari Titis ya, Iya, betul. dari Yuda, dari semua yang masih tetap terkoneksi ya teman-teman yang ada di Iya, luar negeri betul. itu ya, sehingga membuat Indonesia semakin oh kepingin nih aku juga, mereka bisa kenapa aku enggak, pasti aku juga bisa, mereka aja bisa gitu. Jadi motivasi teman-teman yang sudah di luar negeri Iya, itu membuat betul. Indonesia semakin yakin. Semakin yakin untuk kerja ke luar negeri. Tapi di negara yang Indonesia akan kunjungi ini nggak ada teman-temannya loh. Kan bisa berteman nggak harus teman yang lama, teman Oh. baru juga bisa. Jadi siap untuk Iya. berinteraksi Berinteraksi membangun dengan relasi teman-teman orang yang baru. ya. Iya, betul. Lalu Indonesia di sini kontrak langsung 2 tahun. 2 tahun. Kalau teman-teman yang lain biasanya ada kontrak pendek ya, Iya, betul. dengan 6 bulan, 7 bulan pulang, nanti berangkat Iya. lagi. Kok nekat sampai 2 tahun langsung diambil? Kenapa? Karena dari prosesnya saya juga menunggu udah lama, jadi ya udah saya juga umur juga gitu kan, takut Masih muda kebatas. Ya. Jadi alumni SMK Medan itu masih muda. Kalau ini Masih walaupun muda. angkatan pertama, tapi kamu masih Iya muda. sih. Cuma kan untuk kerja keluar tuh takutnya takut cepet capek atau gimana semakin umur gitu kan. Jadi pengen kenapa enggak lebih muda, lebih di awal gitu. Oh. Jadi dengan Indonesia mengambil keputusan untuk berangkat ke sana dengan mengambil kontrak 2 tahun ya di Slovakia, harapannya tentu ini akan membuat Indonesia mantap, tidak boleh pulang selama 2 Iya. tahun ke Indonesia. Iya, benar. Siap? Itu siap. Siap ya? Udah siap, Apapun yang insya Allah. terjadi ya? Apapun yang terjadi. Oke. Ya, kalau cerita dari teman-teman Indonesia ataupun alumni SMK Medan yang lain yang sudah tampil di podcast bersama Pak Guru atau di media sosial lainnya, mereka adalah anak-anak yang luar biasa, mereka adalah alumni yang hebat, yang siap untuk melukiskan lukisan hidup barunya di negara yang mungkin tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Tapi tekad yang kuat inilah yang akan membuat mereka siap untuk bertarung menjadi manusia global. Dan salah satunya hari ini adalah Indonesia, gadis yang luar biasa, gadis yang cantik. Terima kasih. Karena kecantikan Indonesia ini disukai oleh
orang-orang Eropa di Indonesia ya. Jadi emang agak-agak kulitnya sawo matang ya, lalu kemudian matanya besar. Wah, ini ya. Itu adalah pujaan dari orang-orang yang ada di Eropa sana loh Indonesia. Siap-siap nanti punya calon suami yang ganteng, yang keren, dan bisa membawa Indonesia menjadi seorang istri yang bisa berkeliling dunia nanti. Amin. Amin ya. Amin. Oke. Nah, Nesya selama di Maitland College, apa yang Nesya rasakan? Ya sedikit banyaknya capek karena terlalu lama nunggu. Terus juga biayanya, dan dengan biaya yang nggak cukup sedikit ya, saya harus nyari sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Jadi ya harus bisa aja saya. Ya. Tapi kan Nesya ini pertama kalau nggak salah Turki ya? Iya betul. Turki. Awalnya lalu kemudian Turki, tiba-tiba pindah ke Serbia. Pindah ke Serbia. Ternyata yang Serbia visanya itu sampai ketolak 3 kali. Saya juga nggak tahu Serbia itu kenapa. sampai ketolak 3 kali ya. Iya, Terus? Betul. Terus tiba-tiba ya udah kamu pindah lagi aja ke Turki. Ke Turki Akhirnya lagi. pindah lagi lah ke Turki. Saya mengikuti aja sih sebenarnya. Mengikuti alur yang memang berarti memang sudah dijalankannya untuk itu gitu. Yeah. Akhirnya di Turki ternyata kelamaan lagi. Coba kamu interview lagi, tapi di Cyprus dia lebih tinggi gitu untuk secara range salary gajinya. lebih tinggi ya di Cyprus ya. Betul. Ternyata sudah interview terus dicoba lagi untuk ke Slovakia, biar kalau misalnya Slovakianya gagal bisa ke Cyprus, atau Cyprusnya gagal bisa ke Slovakia. Dan ternyata mungkin Allah ngasih rezekinya aku di Slovakia. Apakah itu dianggap sebuah kegagalan atau sebuah perjalanan menuju yang lebih baik? Perjalanan sih ya. Perjalanan ya. Iya betul. Karena sebenarnya bekerja ke luar negeri atau kita berjodoh dengan tempat di mana kita bekerja, semuanya adalah ketentuan atas izin Allah Tuhan ya. Ketentuan Allah bahwa kenapa sih tidak setahun lalu ya, kalau nggak salah setahun lalu itu persis besoknya Lebaran ya. Iya betul Ya besoknya Lebaran. Dan waktu itu Opa Guru sempat semoga Indonesia tidak berangkat pada saat Lebaran ya. Iya. Ternyata doanya Opa Guru itu bahaya. Iya. Tapi nggak menyesal ya, nggak berangkat di tahun lalu ya. Iya, karena ternyata yang di Slovakia ini lebih bagus ya, offeringnya lebih bagus, kemudian juga kontraknya langsung panjang ya. Dan ini semua adalah bagian daripada bagaimana Tuhan mau menguji kesabaran Indonesia dan keteguhan Indonesia ya. Lalu kemudian hikmah apa yang Indonesia ambil dari perjalanan yang Turki, lalu kemudian Serbia, Turki, Cyprus, sampai ke Slovakia. Apa hikmahnya? Ya jadinya saya belajar harus bisa lebih ekstra sabar lagi, karena kan saya juga yang kurang sabaran sebenarnya. Nah itu Nesya itu emang yang Opa Guru kenal ketika lagi sekolah juga. Saya nggak sabaran. Pembalap soalnya. Tapi saya jadi lebih sabar ya. Iya, jadi lebih sabar, mentalnya juga lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga kunci sukses mudah-mudahan akan lebih bisa didapatkan ya. Betul. Nah, lalu setelah Nesya dalam perjalanan sekarang mendekati tanggal 16, apa aja yang sudah disiapkan? Alhamdulillah udah semua sih prepare, paling cuma tinggal prepare baju untuk di sana aja sih. Semua udah siap. Dokumen semua sudah lengkap ya? Sudah semua dokumen. lengkap. Lalu bagaimana peranan dari Maitland College dalam 2 tahun perjalanan bersama dengan Nesya sampai pada keputusan di Slovakia ini? Apakah Maitland College cuek sama Nesya? Bodo amat ya, terserah kamu atau gimana? Justru lebih ngebantu sih, karena saya yang nggak sabaran, terus saya yang terlalu bawel untuk kok saya mundur mulu ya, kok teman-teman saya udah berangkat, kok saya belum gitu. Tapi dari Maitland-nya pun membantu saya banget untuk prosesnya saya itu selalu diperhatikan kayak kamu harus ini gitu. Semua sangat benar-benar step by stepnya jelas sih sebenarnya. Dan
WAD Opa Guru selalu menguatkan Nesya nggak? Iya betul, salah satunya memang menguatkan sangat, menguatkan untuk ibadah, terus jangan menyerah, terus yang benar-benar berserah diri, terus tetap semangat dan tetap berpikir positif. Betul. Bahwa karena berpikir positif akan membuat apa yang menjadi cita-cita Nesya bisa terwujud ya. Iya betul. Nah, tentunya Opa Guru merasa sangat bahagia, sangat senang ketika 2 hari lalu mendapatkan kabar dari Pak Indra sebagai Direktur Maritime College yang menyampaikan bahwa Pak Darmawan, Nesya jadi berangkat tanggal 16 Desember. Pertama, antara yakin dan tidak yakin ya. Dan saya bilang, Pak Indra, kalau memang itu Nesya memang berangkat, kita harus buat jamuan makan siang bersama dengan Nesya ya. Terima kasih. Dan tadi sudah kita lakukan hal itu. Karena memang sebenarnya ketika Nesya berangkat nanti betul-betul kami tidak bisa mendampingi di Slovakia, tetapi hanya doa yang bisa mendampingi Nesya selama di sana. Harapan dari guru, dari seluruh sivitas akademika di sekolah ini, guru-guru Nesya, ada Kak Prodi, tadi ada Pak Peggy pada zamannya ya waktu itu ya, ada Pak Hartoyo dan semuanya. Kita selalu mengharapkan setiap anak-anaknya adalah menjadi orang-orang yang mandiri dan berhasil ya. Amin. Dan apalagi sekarang Nesya dalam kondisi Papa udah meninggal, Mama juga sudah meninggal, betul-betul Nesya harus bisa berjuang untuk diri sendiri ya. Betul. Dan keputusan inilah keputusan yang terbaik, yang insya Allah bahwa Mama dan Papa juga memang mungkin mendampingi Nesya dengan doa. Ya, jangan lupa sebelum berangkat ziarah ke makamnya Mama. Ya, karena itu menjadi bagian daripada akhlak kita sebagai anak untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, tapi karena mereka kita bisa seperti ini. Kita bisa ya. seperti ini. Dan tentunya bahwa perjumpaan saya dengan Nesya hari ini, bagaimana kami terus menjalin antara sekolah dengan siswa ataupun alumni dari setiap angkatannya, karena bagi kami adalah keberhasilan sebuah sekolah atau keberhasilan dalam dunia pendidikan lah ketika kami tetap bisa menjadi bagian daripada proses keberhasilan anak-anak dan alumni kami. Dan ini kami nyatakan, kami wujudkan melalui bagaimana kami dengan Nesya bisa terus memberikan pendampingan, memberikan motivasi, dan tentunya dengan doa ya. Iya betul. Ada yang ingin sampaikan Nesya di momen hari ini sebelum kita akhiri bincang-bincang ini? Cukup sih. Cukup ya? Iya. Selamat untuk Nesya, Ya, sukses, kasih. Jangan lupa ibadah, dan tentunya jaga diri baik-baik, berikan kabar baik kalau di sana jodohnya dapat. Amin. Ya, walaupun mungkin Opa Guru nggak bisa ke sana atau mungkin nanti, yang pasti bahwa semua berita baik selalu Nesya kirimkan kepada kami ya. Dan kalaupun Nesya suatu saat ada hal yang ini ya mungkin butuh curhat, jangan ragu untuk tetap menjadikan guru-guru kamu di sekolah ini, Opa Guru, menjadi bagian daripada hidup kamu di sana nanti. Oke? Sukses buat Nesya, sukses buat semua, dan inilah salah satu generasi cita prestasi SMK Medland yang akan mengukir hidupnya dan masa depannya di Slovakia mulai tanggal 16 Desember 2025 nanti. Selamat Nesya ya. Terima kasih. Semoga kamu senantiasa diberikan hal yang baik ya.